proses lahirnya Pancasila, BBU PKI, Piagam Jakarta PPKI. Peristiwa sidang BBU PKI 29 Mei 1 Juni 1945. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia untuk menarik dukungan rakyat. Sebagai langkah awal Jepang untuk membentuk BBU PKI pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Tujuan sidang pertama untuk membahas dasar negara Indonesia merdeka. Lalu ada beberapa tokoh yang menggunakan mengemukakan usulan sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara. Pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Lalu nomor 2, Prof. Dr. Supomo, tanggal 31 Mei 1945, menyampaikan gagasan negara integralistik atau biasa disebut persatuan antara rakyat dan pemimpin. Yang ketiga, IR Soekarno, tanggal 1 Juni 1945, menyampaikan pidato bersejarah berjudul Lahirnya Pancasila yang memuat 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidatonya tersebut, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila dan menjelaskan 5 prinsip dasar negara tersebut. Maka dari itu 1 Juni 1945 diperingati sebagai lahirnya Pancasila karena pada hari itu pertama kali nama Pancasila disebut dan dijelaskan oleh Soekarno. Yang kedua, peristiwa pembentukan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BBU PKI, muncul perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam tentang dasar negara. Untuk mencari titik temu dibentuk panitia 9 terdiri dari 9 tokoh penting, yaitu seperti Soekarno, Hatta, Agus Salim, Wahid Hasyim, dan lainnya. Panitia 9 mengadakan pertemuan pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta dan menghasilkan sebuah dokumen bersejarah bernama Piagam Jakarta. Dan di dalam Piagam Jakarta tercantum rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi rumusan kompromi nasional yang menyatukan pandangan antara kelompok Islam dan nasionalis. Yang ketiga, peristiwa sidang PPKI 18 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI mengadakan sidang pertama untuk menyiapkan dasar dan bentuk negara. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu mengesahkan UUD 945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan perubahan sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini disepakati demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan suku. Nilai yang tercemir dari Pancasila. Nilai Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan, mengakui dan menghormati sebagai agama dalam perumusan dasar negara. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan perbedaan pandangan disikapi dengan saling menghargai dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia sebagai tokoh berjuang menjaga keutuhan bangsa meskipun berbeda pandangan.
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua keputusan diambil selalu melalui musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencerminkan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Refleksi pribadi dari lahirnya Pancasila. Secara pribadi, saya belajar bahwa kebijaksanaan, toleransi, dan semangat persatuan bukan hanya untuk bangsa, tetapi juga bisa diterapkan dalam hubungan dengan teman, rekan kerja, dan lingkungan sekitar. Dengan mendalami semangat para pendiri bangsa, saya terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik, adil, dan peduli terhadap sesama. Untuk hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih, selamat malam.